Tapi kita kadang-kadang lihat orang guru ngaji Quran tuh remeh aja, kecil saja. Orang yang mengajarkan Quran adalah orang yang tertinggi dari sekian banyak thariqah. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kamu, yang the best of the best adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi guru mursyid kelas berat nomor 1 itu bukan mursyid Thariqat Qadiriyah, mursyid Naqsabandiyah, mursyid Syadziliyah, bukan. Mursyid tertinggi adalah mursyid yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'du. Nas'aluka wal jamaah dunya. Al-Fatihah. Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Rasulullah Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah 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 la Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad. Walikulli wahidihim tariqun min turuqin yakhtaruhu fayakunu min dha wasila
kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi kasaumis shalah wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Dan bagi masing-masing orang yang sedang menempuh jalan untuk menjadi wali Allah, itu ada jalannya sendiri-sendiri dari beberapa jalan yang ada. Yakhtaruhu, yang memilih siapa si wahid, hu akan torik, fayakunu, maka ada siapa si wahid, minda, dari itu torik, ada itu wasilah, orang yang sampai. Sering kita mendengar kata tarekat atau thariqah. Kalau disebut kata tarekat atau thariqah, itu bayangan kita adalah sekumpulan orang yang berkumpul kemudian membaca zikir bareng-bareng. Pemimpinnya disebut dengan mursyid, anak buahnya disebut dengan murid, pekerjaannya adalah wirid, sasarannya adalah murad. Biasanya dikesankan oleh para penganut thariqah ini, mursyidnya itu wali, orang yang hebat. Di Indonesia sendiri ada thariqah yang disahkan oleh Nahdlatul Ulama, ada 42 thariqah. Termasuk diantaranya adalah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, Syatoriyah, Sadiliyah, Tijaniyah, Rifaiyah, lain sebagainya. Termasuk Sanusiyah, Idrisiyah, ya. Itu bayangan dan pikiran kita. Sehingga kalau orang disebut sudah masuk grup thariqah, itu adalah grup zikir. Nanti ada macam-macam. Biasanya di thariqah itu ada talqin atau bi'at. Ada juga yang nanti menggunakan suluk. Nah, untuk melengkapi pengajiannya ada yang disebut dengan manaqib. Nah, pikiran itu salah. Kesimpulan itu tidak benar. Bukan berarti bahwa orang-orang yang punya grup thariqah itu bukan thariqah, itu juga thariqah. Cuma yang namanya thariqah itu bukan tok tukang wiridan. Kita harus tahu ini. Sebab yang dimaksud dengan thariqah di dalam kajian tasawuf itu adalah satu metodologi, jalan kecil yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah menegakkan syariat, kemudian punya kegiatan yang rutin dilakukan sepanjang hayatnya. Itu namanya thariqah, untuk mencapai tujuan dekat dengan Allah. Oleh karena itu di dalam kitab ini Syekh Zainuddin Al-Ma'bari Al-Malibari menjelaskan hakikat thariqah. Ini untuk meluruskan pemahaman kita. Nanti kan sudah ditanya, kamu sudah masuk thariqah belum? Belum. Kamu masuk thariqah sudah, thariqah apa? Qadiriyah. Kamu masuk belum? Belum. Nah, terus kerjamu apa? Ya saya sih tahfidz aja tiap hari, takrir. Lalu orang yang hafal Quran tadi dianggap lebih rendah oleh orang yang sudah masuk thariqah tadi karena belum ketemu guru mursyid diajari cara zikir. Ini penting saya luruskan.
Menurut Syekh Zainuddin Al-Ma'bari Al-Malibari, dan ini ajaran Al-Imam Al-Ghazali, setiap orang itu bisa saja memilih thariqah. Apa thariqah itu? Apa saja? Satu ya. Jadi dia bilang apa? Setiap orang punya thariqah sendiri-sendiri yang dia pilih, yang lewat thariqah tadi dia akan sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, jadi waliullah. Selama ini orang berpikir yang namanya wali pasti tukang zikir tok, mana-mana pergi bawa tasbih itu. Dia jelaskan, kajulusihi mainal anami murabbiya. Satu, seperti duduknya seseorang di hadapan orang banyak, membimbing, ngajari, mulang ngaji, mulang ibadah, ngajari agama Islam. Jadi guru ngaji, jadi kiai, jadi ulama. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, man 'alima wa 'amila wa 'allama fa huwa alladhi yud'a 'aziban fi malakutis samawati fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha wa hiya mudhi'atun fi nafsiha. Siapa yang punya ilmu, wa 'amila kemudian mengamalkan ilmunya, wa 'allama dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, fahuwa, maka siapa saja yang punya kerjaan ini, dia berilmu, mengamalkan, kemudian mengajarkan, fahuwa, maka dia orang itu alladzi yud'a, yang dipanggil, diseru, aziman, sebagai orang besar, fi malakutis samawat, di kerajaan langit-langit. Orang besar itu orang yang berilmu, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya, itu orang the best di hadapan Allah. Itu kelas 1 ranking tertinggi. Kenapa? Sebab ini adalah yang menggantikan Nabi. Fa innahu kasyamsi, karena sesungguhnya orang itu bagaikan matahari, tudhi'u li ghairiha, menerangi yang lainnya, wahya mudhi'atun fi nafsiha, dan dia sendiri sudah bercahaya. Dia adalah matahari. Orang yang seperti itu, ulama yang berilmu, mengamalkan dan mengajarkan, bagaikan matahari. Matahari itu memberi energi, sumber energi. Itu ulama. Nah, siapa orang yang seperti ini sepanjang hidupnya, maka dia sudah mengamalkan thariqah yang terhebat. Nah, makanya Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa. Ketika ditanya, apakah kalau saya mengajarkan kitab Fathul Qorib sepanjang hidup saya sudah berthariqah? Ya, orang yang ngajar kitab Takrib Fathul Qorib sepanjang hayatnya dia sudah berthariqah, dan ini menurut kitab ini thariqah tertinggi. Ya, tapi kita kadang-kadang lihat orang guru ngaji Quran tuh remeh aja, kecil saja. Orang yang mengajarkan Quran adalah orang yang tertinggi dari sekian banyak thariqah. Kenapa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kamu, yang the best of the best, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi guru mursyid kelas berat nomor 1 itu bukan mursyid Thariqat Qadiriyah, mursyid Naqsabandiyah, mursyid Syadziliyah, bukan. Mursyid tertinggi adalah mursyid yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi besok kita jangan salah lihat ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu nomor 1 ya, yang kelas 1 adalah ulama yang suka ngajar. Dan dia itu bagaikan minyak wangi, kata Ghazali. Kenapa? Memberi wangi yang lain dan dia sendiri juga wangi. Ada enggak benda yang bau busuk bikin wangi yang lain? Ada?
Dan yang kedua, wa ka kasratil auradika saumis shalah. Thariqat kelas 2 nih. Ranking kedua adalah orang yang banyak wiridan, zikiran. Seperti apa? Banyak puasa sunat dan banyak sholat sunat. Itu kelas 2 tuh. Yang punya wirid-wirid kelas 2 tuh. Sebab apa? Dia untuk dirinya sendiri tapi gak berpengaruh pada yang lain, gak memberikan manfaat pada orang lain. Nah, thariqat yang ada selama ini Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syatuliyah, itu ada thariqat wiridan ya kelas 2. Tapi di Indonesia yang digedekan itu kan pertemuan thariqat internasional, isinya tukang wiridan, bukan tukang ngajar Quran. Mohon maaf saya agak kenceng ini karena di hadapan murid-murid saya, santri-santri saya, supaya mereka semangat belajarnya. Yang hebat itu belum nanti jadi walinya. Kalau sudah jadi wali, udah kayak nggak sholat pisan, bajunya compang-camping, ditanya orang diem saja, itu wali. Ya opong ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang banyak wiridan, puasa sunat, sholat sunat terus sepanjang hayatnya, kayak di Ummul Qura ini. Ummul Qura ini wajib sholat tahajud, bukan tahajud yang wajib. Santri-santri wajib sholat tahajud di sini, sepanjang jadi santri di sini. Nah, kalau nggak tahajud dijemur 2 jam. Itu hukumannya. Melatih supaya mereka menjadi orang thariqah, sudah punya thariqah. Yang kedua ya, siapa yang menempuh jalan itu, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak puasa sunat, sholat sunat, asal seumur hidup dilakukan, bisa jadi wali Allah. Syaratnya ikhlas. Ikhlas apa sih? Ikhlas itu ibaratnya kita badan khalisan, bersih. Amal ikhlas bersih, bening, steril, ketemu dengan Allah tuh. Tapi kalau masih ada keraknya, ada kotorannya, bersihkan dulu, jangan ketemu Allah, nggak bisa ketemu Allah. Jarang orang pakai batu cincin yang meling ini. Masih yang meling yang dipakai. Kalau yang masih ada karangnya itu batu karangnya digosok dulu terus, sudah meling baru diikat. Oh enggak, orang pakai batu cincin kok ada batu karangnya. Yang ketiga, wa ka khidmatin linnas, melayani kebutuhan orang banyak, kebutuhan yang berhubungan dengan syariat, pengajian, masang karpet, nyiapkan sound system, meliput acara, termasuk menyiapkan kopi buat kiainya. Tapi itu khusus bagi jamaah yang punya pikiran loh ya. Itu khidmatin linnas. Jadi jangan dikira bahwa orang tukang nyapu di masjid, di musola, tukang ngepelnya, merbotnya lebih rendah dari kiainya. Belum tentu. Teorinya iya, tapi kalau kiainya nggak benar ya nggak bisa. Apalagi kiai tim ses, nggak bisa. Itu kiai kardul, nanti neraka dibakar duluan. Ya. Jadi jadilah pelayan manusia. Itu sebabnya orang-orang soleh itu suka merebut posisi ini, walaupun beliau sudah punya thariqah yang lain. Saya contohkan Abah Anom, Sohibul Wafat Tajul Arifin rahimahullah. Saya waktu bujangan sekitar tahun 85-an, 86, diajak ke sana, ke Suryalaya.
masuk, saya lupa, bukan itu, bukan. Bawa rombongan Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Kebetulan saya yang bawa karena saya yang tahunya. Dari pendidikan kader ulama DKI Jakarta. Begitu datang, Abah yang sudah sepuh, Abah Anom itu, dia bareng-bareng dengan keluarga yang nyiapin makanan buat tamunya. Guru mursyid kelas dunia, bukan mursyid gadungan yang bisa menentukan seorang rasul, bukan mursyid gadungan yang bisa nunjuk ini Imam Mahdi, bukan. Itu mursyid jangkrik, asal dipajang ngeri. Ini Abah Anom. Kiai-kiai dari Jakarta termasuk kader ulama tuh nangis menyaksikan perilaku beliau. Karena apa? Entoh begitu beliau mengatakan seharusnya yang datang sowan adalah saya ke kiai-kiai, bukan panjenengan yang ke sini. Guru mursyid. Jadi melayani umat itu direbut, padahal itu jatahnya orang-orang macam kita lah. Batul di Pasuruan, Bangil. Itu orangnya seperti Mbah Lim, Imam Puro. Ngomong tuh gak jelas. Mbah Lim, Imam Puro itu termasuk poros langit lah. Ngomong gak jelas, ngomong apa sih bilang. Tapi anehnya punya santri 40 ngaji dan ngerti, itu bingung saya. Berarti santrinya sama-sama stres juga itu. Ngomong, Masya Allah, saya dibawa oleh sahabat saya Dr. Agus Jaldiri dari pesantren Wahid Hashim Pasuruan. Sowan ke sana, dan jam-jam seginilah kalau nggak salah. Saya tidak tahu, baru sampai di situ ada orang tua yang kemudian menyiapkan minum saya, makan bareng kayak gini aja. Ini bajunya terbuka geblak gitu. Saya tanya, Gus, Batul mana? Lah itu Batul itu. Seperti itu penampilannya. Dia rebut thariqah yang lain setelah beliau juga punya thariqah yang lain. Apa? Beliau thariqahnya setiap hari ngajar santri dan dibatasi 40 orang. Dan pagi beliau keliling ke pasar minta duit ke orang satu tunjuk-tunjuknya. Duit itu untuk makan santrinya. Ada yang kayak gitu sekarang? Ada kayak gitu? Enggak ada. Nggak ada. Musim pilpres ya paling-paling yang ngantri dapat duit dari calonnya, nanti duitnya buat diri sendiri. Lalu jamaahnya juga suruh ngaplopi juga. Orang sugih piye toh. Ini thariqah juga. Tapi kan thariqah terpaksa. Ya latihan lama-lama ikhlas insyaallah. Maka khidmatin linnas, maka jadikan dirimu pelayan manusia. Senanglah kamu kalau kedatangan tamu, karena saat tamu datang kamu saat itu bisa menjadi pelayan. Jadi wali. Mungkin hafid Quran ngajar juga enggak. Mungkin wiridan juga sekali-kali, wong tahajud juga biasanya jam 12 siang menjelang zuhur. Rebut ini. Lihat santri-santri di pondok, diajari sama kiainya. Asal ada kiainya datang itu sendalnya dibalik supaya keluarnya gampang. Dibalik itu bukan dibungkus ya. Adab itu. Rebutan untuk beresin sendal tamu-tamunya. Jadi pondok-pondok pesantren itu kalau ada tamu berapa banyak pun sendalnya mesti diberesin. Baris rapi banget. Kecuali pondok yang kacau, ada sendal tangganya apa tamunya mesti hilang. Karena apa? Kebiasaan pakai sendal temannya dikira punya temannya. Tamunya bingung mau pulang kampung. Tadi sendalku di sini, wah jancok tinggal nanti anu. Nah ini model santri kayak gini masih dipasang sama Pak Umar Karim, Haji Umar Karim tuh. Luar biasa itu. Beliau tuh mesti kalau ada sendal itu mesti dibalikin tuh.
Kalau minjem maksudnya dibalik. Dibalik luar biasa. Nggak terasa karena sudah jadi kebiasaannya. Maka khidmatin linnas, jadilah pelayan manusia. Apa-apa yang berguna buat orang banyak, jadi kita daftar jadi orang yang melayani. Wal hamil hatab, dan orang yang mencari atau membawa kayu bakar, mikul kayu bakar. Ini kan zaman dulu, sekarang nggak ada kayu bakar, sekarang mah LPG atau apa namanya, tabung gas. Anak-anakku sekarang mungkin nggak tahu, sebagian tidak tahu bahwa nenek moyangmu, kongmu dulu masaknya pakai kayu bakar. Karena udah ada kayu bakar. Sekarang sudah berubah kan kayu bakar. Setelah kayu bakar kemudian kompor minyak. Setelah kompor minyak, kompor gas. Sekarang apa lagi? Listrik. Besok mungkin kamu tiup aja udah nyala itu. Satu saat mungkin pakai air kencing. Loh, tinja manusia itu kan gasnya gede. Tinggi gasnya. Itu gas itu. Kalau dikumpulkan itu kotoran manusia, kemudian ditampung sekian lama, sudah kena matahari, dipasang cerobong, bakar nyala. Itu gasnya gede. Makanya anak santri itu kalau makan ubi, gasnya gede kemana-mana itu. Itu bisa menyala ya. Tapi nyari kayu bakar, dagang, usaha, bisnis itu litasattuqin bimuhassalin mutamawwala. Tujuannya karena apa? Niat ingsun yen wis dadi duit sun bakal sedekah. Niat sedekah. Kayak Bunung misalnya. Ya kan? Bikin ingkung tumpeng pada suka. Tuh pasang niat, nanti kalau aku hasil, aku mau sedekah dari hasil usahaku. Berkah. Saya belum pernah menyaksikan orang yang suka sedekah bangkrut, belum pernah. Tidak ada. Nah itu jadi mau kerja apapun silahkan, tapi pasang di hatimu selain untuk ibadah pada Allah, bagian dari hasil usahamu itu untuk sedekah kepada sesama manusia. Ini ranking tarekat nih, tarekat. Mau tarekat yang mana? Saya hanya ingin mengatakan salah paham kita. Ada Jam'iyah Thariqah. Ya, ada Jatmi kan? Jam'iyah Thariqah Mutabaroh Indonesia. Ada juga Jatman. Jam'iyah Thariqah Yaman apa? Jam'iyah Ahli Thariqah Mutabaroh Nahdiyah. Bayangan kita tarekat itu saja, padahal ada tarekat yang tidak ada namanya, dan itu nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarekat ahli ilmu. Ilmu mana yang paling tinggi? Ilmu Al-Quran. Tapi sekarang kan orang lebih senang bersenandung nyanyi daripada baca Quran. Pengajian 3 jam, 2 jamnya buat hadrohan. Kalau 2 jam buat baca Quran, berapa juz dibaca itu? Per hurufnya 10 pahalanya. Nanti kalau yang keras itu kata Ibnu Hajar Asqalani, selain Quran bacaan tuh kayak apapun gak ada pahalanya. Memang ada mahabbahnya, tapi ojo kebangetan. Maka saya tidak suka di sini. Kebanyakan hadrohnya tidak suka. Kecuali nunggu waktu datang tamu atau selesai pas makan. Biarin aja orang lain makan, dia mukulin hadroh, tidak apa-apa. Nah setelah itu kan capek habis hadrohan makan kalau masih ada. Kalau nggak ada salah lu kan gitu. Pasti jangan dipotong ya, jangan digunting, dikiranya anti hadroh, bukan. Saya ingatkan anak-anak saya semua, teman-teman jamaah saya semua, Quran nomor 1. Selawatan boleh, hadrohan boleh, tapi Quran nomor 1. Orang kalau sudah disangoni Quran tuh nanti badannya temukul sendiri. Ini Pak D-nya Aska ini, bapaknya juga. Siapa yang tidak tahu Mbah Najib Kerapian? Siwonya dia. Itu macannya Quran Indonesia.
Tapi kalau duduk ini terus Quran. Nggak ngomong nggak apa, yang dibaca Quran tiap hari. Sekalinya dengar kalau ngerokok gitu doang. Rokoknya jarum hitam, ya apa? Si Samsu hitam. Wong ngerokok daripada kue ngomongin wong mendingan ngerokok. Makanya saya anjurkan musim pilpres ngerokok aja semua daripada ngomongin orang lain gak karu-karuan. Besok-besok pokoknya kalau ada tamu di rumah saya walaupun gak ngerokok, kalau ngomongin orang tak ganti, tak sumpel. Gitu. Ngerokok diharamkan orang tapi menghina capres kok gak haram dipangani. Dosa orang dikoreksi, dosamu dikoleksi. Ya udah itu aja. Kesimpulannya, kalau thariqat itu hanya grup zikir, itu namanya klaim sepihak. Ngaku dewe. Ini harus koreksi sekarang. Malah ada yang suka nanya, dia belum masuk thariqat, belum ikhwan. Iyalah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dulurmu tuh semua orang beriman, thariqat gak thariqat, ya beriman saudaramu. Nanti dikubur ditanya, waman ikhwanuka. Jawabannya apa? Hah? Wal muslimuna wal mu'minun hum ikhwani. Semua orang Islam itu saudaraku. Nanti ngomong waman ikhwanuka, ikhwanku thariqat qadiriyah, digebuk dengan malaikat nanti. Nggak boleh. Semua orang beriman, apapun thariqahnya, termasuk yang tidak thariqah, dia saudara kita. Jangan dibatasi. Siapa saudaramu? Semua orang Islam kecuali Muhammadiyah. Wah, nggak boleh. Tanya nanti dikubur sama malaikat, siapa saudaramu? Semua orang beriman kecuali pendukung Anies. Nggak boleh. Kecuali temannya Prabowo, kecuali temannya Ganjar, tidak boleh, semua saudaramu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali yang keluar dari Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai wiridan kita, sebagai bacaan kita, mau apapun pakailah Al-Quran. Nah ini saya menjawab pertanyaan orang. Bagaimana sih thariqah gini-gini? Bagus, semua juga bagus. Tapi yang lebih bagus adalah Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau nanya pilpres, pakai Quran. Selamat datang Kiai Syekhu. Pada suka yang gak jelas nih. Yang mau jelas lagi. Ini yang pada suka senior sebetulnya. Udah lama beliau termasuk tokoh awal-awal munajat. Tapi karena sibuk atau memang gak mikirin lah gitu. Baru hari ini bisa sampai di sini, mudah-mudahan saya istiqomah ngurus umatnya. Tahu nih. Apa yang pernah saya sampaikan dulu sekarang kejadian, oh benar Ustaz. Karena apa? Quran. Mau nanya apapun pakai Quran. Insya Allah ada semua di Al-Quran. Demikian hari ini insya Allah kita akan hormat khitanan cucunya Pak Haji Mahali. Jadi yang sempat kita bareng-bareng ke sana, yaitu juga thariqah. Silaturahmi juga thariqah, terus-terusan. Bikin bahagia orang terus, bikin suka orang terus. Tapi kita harus sama-sama ya. Kita dibikin suka orang lain, kita juga bikin suka orang lain. Jangan punya disukain, menurut itu belum pada suka namanya itu. Dia suka sendiri itu. Suka-suka sendiri. Kita berusaha untuk bisa membahagiakan orang lain. Saya kira itu, dan saya juga ngasih tahu aja, siapa tahu kan masjid kita Kitabullah ya,
Tabula asalnya, tanaman buah langka, jadi kitabullah. Kitabullah tuh baru berdiri tiang-tiang kayunya. Sebetulnya saya tidak mau bantuan dari siapa-siapa. Saya minjem aja deh, sebab itu masjidnya kan judulnya di tanah sendiri. Sok yang punya duit pinjemin. Tapi enggak juga sebulan selesai, insya Allah duit segitu aja kok. Gitu kira-kira. Asal ada yang ngasih. Gitu. Kita butuh hanya sekitar ya 100 juta sudah rapi lah, sudah rapi. Saya maunya nisfu Sya'ban sudah bisa di sana. Nah, teman-teman yang mau dukung silahkan. Tidak mau dukung ya doakan saja ya. Doakan saja supaya kamu sadar gitu loh, bantuin gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Seperti biasa kita ruqyah. Dokter Emi datang apa tidak? Mungkin belum datang ya. Beliau rencananya akan ada konsultasi kesehatan juga. Jadi nanti ruqyah ada, konsultasi kesehatan juga ada. Kalau belum datang mungkin bulan-bulan depan lah ya. Karena Haji Mahali tidak bisa hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.